Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-muridku sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingatkan untuk mengganti nama pada kolom partisipan dengan nama siswa, kemudian asal kelas ya. Jadi kamu klik yang kolom partisipan, kemudian kamu bisa rename ya, pilih rename untuk mengganti nama dan kelas ya. Jadi jangan ada lagi yang namanya tidak dikenal. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai sambil menunggu sebelum memulai pembelajaran kita saksikan terlebih dahulu video berikut untuk mengenalkan, mengingatkan kita terhadap pembelajaran sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari. Ini adalah tubuh manusia, ya, tubuh yang disusun oleh beragam sistem organ, beragam jaringan, beragam sel. Kita akan masuk ke dalam sel yang di dalamnya terdapat komponen paling penting dalam kehidupan yang bernama substansi genetika. Nah, ya sudah kita saksikan tadi video tayangan tentang sel ya, di mana terdapat banyak jenis-jenis sel dalam tubuh kita, namun pada dasarnya setiap sel itu hampir sebagian besar memiliki yang namanya inti sel. Meskipun ada sel yang tidak punya inti sel, contohnya sel darah merah, tapi hampir sebagian besar sel itu punya inti sel. Nah, inti sel ini di dalamnya ada substansi genetika yang kita kenal sebagai DNA atau RNA ya. Kita masuk ke pembahasannya. Pastikan eh, gadget kalian telah
terhubung dengan internet ya. Kemudian juga sudah diisi kuota ya. Ingat kunci sukses di era digital, satu harta, dua tahta, tiga kuota ya. Kemudian juga pastikan gadgetnya sudah disuplai oleh energi listrik ya. Karena listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok kita, sandang, pangan, casan ya. Nah, terima kasih untuk 69 siswa yang sudah bergabung. Kita tunggu lagi, masih ada sekitar 40% yang belum bergabung. Sambil kita mulai pembahasan. Ya, nanti di akhir sesi ini akan ada presensi ya, jadi jangan kemana-mana dulu sebelum kalian mengisi presensi kehadiran. Substansi genetika. Substansi itu muatan ya, genetika itu ilmu yang mempelajari pewarisan sifat. Di sini ada beberapa gambar yang nantinya akan kita pelajari sebagai bagian dari substansi genetika. Nah, sebelum kemana-mana, kita ingat bahwa ada yang namanya DNA. Nah, ini DNA. DNA itu adalah eh, sebuah kumpulan protein yang memuat karakter se- eh, dari individu. Contohnya, setiap manusia memiliki DNA yang berbeda-beda. Meskipun identik ya, tipenya sama, tapi susunan proteinnya itu berbeda-beda. Sehingga menjadikan kita memiliki perbedaan sifat satu dengan yang lain. Si DNA ini di dalam sel dikemas dalam sebuah badan yang namanya kromosom. Nah, ini adalah tampilan elektron dari kromosom. Tampilannya seperti ini. Ada kromosom X, ada kromosom Y, ya. Ini adalah kromosom yang ada di tubuh kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tambah X atau Y gitu ya. Nah, untuk membedakan DNA dengan kromosom, kita pahami bahwa kromosom itu adalah kumpulan dari DNA. Letaknya di mana? Letaknya di dalam inti sel. Jadi kalau ini ada sel, di dalam sel itu ada inti sel, di dalam inti sel itu ada kromosom. Di dalam kromosom itu ada gulungan DNA. Nah, dengan gambar yang lebih jelas akan saya jelaskan. Apabila ini sebuah kromosom, maka kromosom itu kalau kita uraikan, maka ini akan ada tali-tali ya. Tali-tali itu ternyata adalah kumpulan dari gelondong protein histon. Nah, yang merah ini histon, yang digulung di dalam histon itulah yang kita sebut sebagai DNA. Ya, DNA bentuknya seperti ini, ya, bentuknya double helix ya. DNA yang digulung di dalam histon itu disebut dengan nukleosom. Nah, mulai banyak istilah yang ada di sini, maka pastinya kalian mencatat setiap istilah yang muncul ya. Lanjut. Ini kromosom. Kromosom memiliki komponen-komponen yang mana ya ini disebutnya satu kromatid. Nah, ini satu kromatid. Nah, jadi ini ya sepasang kromatid ya, sepasang kromatid. Ya, nah di sini kromosom ini kalau dilihat bagian-bagiannya ada satelit, ada konstriksi sekunder, ada konstriksi primer, dan tengahnya ada sentromer atau sen sentromer ini bagian celah di tengah ya, di mana nanti lengannya itu disebut sebagai kromonema. Di dalam kromonema ada kromomer. Nah, inilah yang tadi kita kenal sebagai gulungan-gulungan DNA dalam protein histon. Kromosom ada beragam tipe. Ya, ini istilah lagi ya, berarti harus kita catat, kita pahami. Yang pertama ada metasentrik, di mana dia punya dua lengan yang sama panjang. Ada submetasentrik, di mana lengannya sangat berbeda jauh, yang satu punya panjang, yang satunya sangat pendek. Ada akrosentrik, ya, di mana lengannya membentuk siku-siku dan dia tidak berbeda jauh ya, separuhnya ya. Dan ada telosentrik yang hanya memiliki satu lengan. Nah, ini adalah proyeksi mikroskop elektron terhadap kromosom yang ada di dalam tubuh manusia. Kromosom 1 sampai kromosom 22 ini disebutnya pasang pertama, pasang kedua. Jadi kalau di total ini ada 22 kali 2 44 ya. Nah, ini adalah kromosom tubuh, semuanya identik.
Sementara pada laki-laki, dari pasang pertama sampai pasang kedua-dua, ditambah yang namanya kromosom XY. Ini pada laki-laki. Pada perempuan, dari pasang pertama sampai pasang kedua-dua, ditambah kromosom XX. Ini pada perempuan. Nah, ini disebutnya kariotip pada manusia atau tipe kromosom. Karena setiap makhluk hidup itu punya tipe kromosom yang berbeda-beda ya. Khusus pada manusia, kromosom dibagi jadi dua. Autosom sama gonosom, istilah lagi. Autosom itu adalah kromosom penentu sifat-sifat sel tubuh. Sementara gonosom itu kromosom yang menentukan jenis kelamin. Nah, yang tadi nomor 1 sampai 22 ini disebutnya autosom. Sementara yang terakhir itu disebutnya gonosom. Nah, autosom itu identik sehingga kita biasa simbolkannya dengan 22AA. Nah, 22AA ini artinya 22 pasang autosom atau bisa kita tulis juga sebagai 44A atau 44 autosom. Jadi 44 itu kan sama dengan 22 pasang. Kalau kita nyebutnya pasang berarti A-nya double karena pasang ya. Kalau nyebutnya unitnya saja berarti A-nya cukup satu. Jadi ini 40 bacanya 44A, 44 autosom atau 22 pasang autosom. Sama aja sih. 44 itu kan 22 pasang gitu ya. Ditambah ada tambahannya. Kalau pada pria tambahin XY. Tambahin XY. Ini rumusnya, namanya rumus kromosom pada pria. Sementara pada wanita, ya pada wanita ini 22 AA sama, ini juga 44A, tapi ditambahnya XX. Jadi kalau kromosom wanita itu XX, kalau kromosom pria itu XY. Bedanya di sana. Nah, si pria ini nanti akan punya sel sperma dengan separuh perangkat kromosom. Jadi kalau ini ada 22 pasang atau ada 44 buah, maka kromosom pada sperma itu separuhnya. Separuhnya 44 kan 22 ya. Ini 22 buah kromosom X atau 22 kromosom Y. Karena ini ada XY. Jadi kalau membelah jadi dua, ini yang satunya bisa X, yang satunya bisa Y. Sementara pada ovum, ovum itu miliknya wanita ya, sel kelamin wanita, itu hanya ada satu jenis, 22 AX. Kenapa? Karena 44 ini kalau dibagi dua pasti 22 AX dan 22 AX gitu ya. Karena ini X sama X. Kecuali ini X sama Y, makanya sperma itu lebih bervariasi. Apa yang menentukan jenis kelamin kita? Apabila sel sperma dari pria yang tipenya 22 AX ketemu dengan sel ovum dari wanita yang tipenya 22 AX, maka hasilnya anak perempuan. Karena pasti 22 tambah 22, 44, A, XX gitu ya. Karena kan ini X ini X. Kalau sperma bapakmu 22A Y ketemu dengan ovum ibumu 22AX, maka kamu jadinya laki-laki. Karena dari ibumu nyumbang kromosom X, dari bapakmu nyumbang kromosom Y, jadinya XY. Paham sampai sini ya? Ya, alhamdulillah terima kasih sudah hampir 100 pesertanya. Tetap semangat. Nah, dari yang tadi saya jelaskan bahwa kromosom pada manusia itu ada total 44 autosom dan 2 gonosom. Berarti 44 tambah 2 itu total 46. Ini manusia 46 nih. Setiap individu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Contohnya simpanse. Simpanse punya 48. Kera 48. Kuda lebih banyak 64. Sapi 60 ya. Kalau kucing lebih sedikit, 38. Ayam lebih banyak tuh ayam, 78. Kenapa banyak banget kromosomnya? Kamu lihat ayam aja bulunya beda-beda. Dan tipenya beraneka ragam rupa ya. Ikan mas lebih banyak lagi, 94. Ya, ada yang sedikit yang biasa dijadikan bahan penelitian DNA karena DNA-nya paling besar. Namanya Drosophila melanogaster atau disebutnya lalat buah. Lalat yang biasa kalau kamu buka pisang, nah kemudian ada lalat-lalat kecil yang terbang di sekitar pisang tersebut itu namanya Drosophila melanogaster. Ukurannya tidak sebesar lalat tapi sangat kecil ya. Kemudian ada lagi yang kalian eh, jumpai sehari-hari
ya, semisal lobak ya, buncis, mentimun, kentang. Nah, ini beda-beda. Nah, di sana ada perbedaan jumlah kromosom ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Tadi kayaknya ada yang raise hand. Silahkan bisa open mic kalau ingin bertanya. Oh, tidak kepencet ya kali ya. Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Nah, ini masuk ke materi yang lebih kompleks ya, namanya gen. Nah, substansi genetika terdiri dari gen, alel, lokus. Nah, ini sampai nanti bab terakhir di semester ini kita akan berbicara masalah gen, alel, lokus, dan lain sebagainya. Jadi konsep dasarnya harus diingat-ingat. Makanya saya lebih senang daring ya, supaya nanti bisa direkam. Tadi ada beberapa temennya yang mengajukan rekaman, sudah saya approve ya. Artinya Zoom kita ini sangat canggih. Kalian nanti bisa simpan di laptop masing-masing rekamannya. Nah, gen itu adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter. Herediter itu artinya menurun. Jadi gen ini sifatnya menurun, bentuknya unit instruksi, karakter. Ya, dan dia letaknya di mana? Letaknya gen itu kumpulan dari DNA yang digulung pada bagian kromosom. Nah, contohnya ini. Satu gen itu letaknya di satu lokus tertentu. Ya, jadi misalkan lokus ini, nah ini adalah lokus gen A. Nah, nanti ada lokus gen B, ada lokus gen C, dan seterusnya. A, B, C itu menunjukkan karakter. Biasanya diganti dengan alfabet supaya lebih mudah. Nah, karakter itu nanti ada yang dominan, ada yang resesif. Kalau dominan, biasanya gennya kita tandai dengan huruf besar. Misalkan karakter tinggi, dominan, berarti T besar. Nah, karakter ini akan saling berlawanan ya dengan karakter yang resesif. Kalau tinggi kan lawannya pendek. Berarti kalau pendek resesif itu T-nya T kecil. T-nya T kecil. Jadi dominan tinggi T besar, pendek T kecil ya. Dalam satu pasang gen nanti ada kromosom kan ada sepasang. Ada yang kromosom kanan, ada yang kromosom kiri. Nah, ini bisa macam-macam kombinasinya. Tapi ketika dia lokusnya gennya identik disebutnya alel. Ya, ini alel nih. Karena sama-sama A. Nah, bisa yang satu dominan, yang satunya dominan. Bisa yang satu resesif, satunya resesif. Atau bisa satu dominan, satu resesif. Nah, nanti jenis alelnya dibagi menjadi tiga. Ada alel dominan homozigot kalau hurufnya besar semua. Atau kedua-dua lokus ini dominan semua. Ada heterozigot kalau satu lokusnya besar, satu lokusnya kecil. Ya, ada resesif kalau kecil semua. Nah, ini nanti akan kita pelajari aplikasinya di ruang kelas ya. Lanjut. Nah, di DNA, nah DNA ini adalah sebuah polimer nukleotida yang terdiri dari deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen itu nanti terdiri dari 5 kombinasi jenis basa nitrogen. Ada guanin, adenin, sitosin, timin. Nah, diingat-ingat. Guanin, adenin, sitosin, timin. Ada 4. Dari mana perbedaannya? Dari rumus kimianya. Tapi saya nggak akan nyuruh kamu ngapalin rumus kimianya ya. Saya akan lebih fokus di mana setiap DNA itu terdiri dari nukleotida-nukleotida yang terdiri dari deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, lebih jelasnya di sini. Nah, ini rantai DNA yang ini ya, rantai yang ini. Tadi kan sudah di awal dijelaskan bahwa kromosom itu kumpulan DNA yang terpilin. Nah, DNA yang terpilin ini saya jelaskan dalam rumus ikatan kimia seperti ini. Nah, di sini ada deoksiribosa atau gula ribosa. Ini disebutnya deoksiribosa, gula ribosa. Beda dengan glukosa. Kalau glukosa di bab metabolisme saya ajarin kemarin segi 6 karena C-nya ada 6. Nah, kalau ini deoksiribosa itu segi 5 ya. Segi 5 diikat dengan fosfat. Ini molekul fosfat. Jadi ada deoksiribosa, ada fosfat, deoksiribosa, ada fosfat, dan seling-seling ya. Nah, ada tangganya di tengah-tengah. Tangganya ada tadi 4 basa nitrogen.
GACT. C itu biasanya disebut S ya, sitosin ya. Tapi kalau English mah cytosin, C ya. Nah, basa nitrogen ini nggak sembarangan dipasangkannya. Kalau T hanya bisa berpasangan dengan A dan G hanya bisa berpasangan dengan C. Ya, kenapa? Karena si T dan A itu sama-sama akan membentuk dua hidrogen bond atau dua ikatan hidrogen. T dengan A. Kalau G dengan C ini akan membentuk tiga ikatan hidrogen. Kalau ada sekelumit DNA seperti ini, maka saya tanya misalkan di soal, berapa gula ribosanya? Ya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak nama SMA kita, SMA 8 gitu ya. Berapa gugus fosfatnya? 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa ikatan hidrogennya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk yang lebih eh, kompleks ya dari menggambarkan ikatan hidrogen dari senyawa-senyawa kimia yang ada pada basa nitrogen. Ya, jadi kimianya di sini bisa kalian pelajari. Disederhanakan di biologi, jadi bentuknya seperti ini. Cukup aja simbolnya S. S itu sitosin ya, bisa C, bisa S ya. S dengan G, A dengan T, dan seterusnya. Nah, gambarnya seperti ini lebih lengkapnya. Nah, DNA itu bisa mereplikasikan diri. Kenapa? Karena sel kita membelah. Ketika sel kita membelah, ya DNA harus bereplikasi, membentuk DNA baru. Kalau selnya satu membelah jadi dua, maka ya DNA-nya harus ada dua. Nanti kita akan pelajari di bab berikutnya, namanya pembelahan sel. Nah, kita lanjut ke RNA. RNA itu mirip dengan DNA, tapi kalau DNA itu double helix ya, sepasang. Kalau RNA itu cuma sebelah. Ya. Nah, RNA ada tiga tipe. Ada RNA D, ada RNA R yang ada di ribosom, dan RNA T, RNA transfer. RNA transfer bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kalau ini RNA D. Apa sih Pak bedanya RNA? Nah, nanti kita pelajari videonya RNA itu ngapain gitu. Sebelum ke sana, kita harus pelajari dulu bahwa DNA dan RNA tadi ada perbedaan parameter ya. Yang pertama komponennya, kalau DNA gulanya deoksiribosa karena dari kanan ada kiri ya. Kalau RNA gulanya ribosa, separuh doang, satu baris doang. Kalau basa nitrogennya, tadi basa nitrogen itu ada dua jenis, ada basa purin, ada basa pirimidin. Purin pada DNA adenin guanin ya, dan timin sitosin, di mana nanti adenin akan berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Sementara pada RNA tadi tidak ada pasangannya, karena dia kan cuma separuh, separuh ya. Basa purinnya adenin guanin, tapi ada perbedaan basa pirimidinnya urasil dan sitosin. Jadi si timin ini nggak bisa di RNA, dia harus jadi urasil gitu ya. Bentuknya DNA itu rantainya sangat panjang, bahkan sampai digulung-gulung jadi kromosom dan bentuknya double helix. Kalau RNA itu rantainya pendek-pendek karena RNA itu merupakan cetakan dari sebagian DNA ya. Sebagiannya itu bagian mana ya? Bagian gen yang mau dicetak gitu. Nah, letaknya DNA itu di dalam nukleus, kloroplas dan mitokondria. Jadi mitokondria dan kloroplas ini masing-masing punya DNA. Sedangkan RNA itu ada tambahannya di sitoplasma ya. Kadarnya DNA tetap, RNA tidak tetap. Tadi kita sudah belajar tuh C, G, apa sitosin, guanin, ya adenin, timin, ya kan? Nah, itu buat bikin apa sih? Nah, kan kalau kita lihat di gambar DNA kan ini jadi ada G, T, G, S, A, G, A, T, S. Itu apa sih? Nah, itu disebutnya adalah kode genetik atau kodon. Kode genetik adalah kode yang nantinya akan menyandi asam amino. Apa sih asam amino? Asam amino adalah protein yang akan membentuk segala komponen di tubuh kita. Contohnya rambut. Nah, rambut kita ini adalah kumpulan dari asam amino. Rambut saya lurus, rambut kamu keriting. Beda berarti komponen penyusun asam aminonya. Rambut saya hitam, rambut kamu pirang misalkan. Beda lagi komponen asam aminonya. Oleh karena itu yang membedakan nanti kodenya. Di mana asam amino itu ada 20. Ini dikodekan dengan penil, alanin, leusin, serin, tirosin.
Cystein, triptopan, prolin, histidin, glutamin, arginin, isoleusin, metionin, treonin, asparagin, lisin, serin, valin, alanin, asam aspartat, asam glutamat, dan glisin. Saya tidak suruh ngapalin semuanya ya. Saya suruh kamu memahami apa sih perbedaannya kode genetik ini nanti yang membentuk eh, asam amino. Contoh, kode genetik ini semuanya membentuk glisin. Kode genetik ini semuanya membentuk arginin. Nah, nanti di kelas kita akan membaca kode genetik dalam sebuah untaian gen yang ada pada DNA. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita bisa memahami proses terjadinya sintesis protein. Ya, sampai di sini saya akan beralih ke proses sintesis protein. Ya, alhamdulillah selamat datang untuk 112 peserta didik yang hadir pada pembelajaran malam hari ini. Saya ingatkan kembali ya, untuk nama peserta didiknya silahkan diganti ya pada bagian partisipan berupa nama dan eh, kelas ya. Jadi nama dan kelas silahkan diganti. Kemudian untuk bagian apa eh, pembelajaran nanti silahkan menyimak yang saya tampilkan di layar. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih proses sintesis protein. Nah, jadi DNA itu gunanya buat apa? DNA itu gunanya untuk menyandi protein yang akan menciptakan bagian-bagian komponen tubuh kita. Bagaimana proses terjadinya? Nah, kita saksikan video berikut. Nah, sudah lihat ya? Ini adalah gambar sel ya. Here is a Nah, cell, ini the adalah sel. basic unit of all living tissue. Sel di dalamnya In most human cells, ada there is a structure organel-organel called a di antaranya nucleus. inti sel. Nah, inti sel sebelah sini The ya, nucleus contains the nukleus genome. paling tengah. Di dalam In humans, the nukleus genome is tadi ada split namanya between 23 pairs of kromosom. chromosomes. Kromosomnya kita uraikan menjadi Each DNA. chromosome contains a long strand of DNA, Nah, tightly ini tadi packaged protein around histonnya proteins dan called ini histones. DNA-nya. Ya, DNA itu merupakan rantai panjang yang setiap bagiannya itu mengandung gen yang disandikan. Misalkan, bagian ini nanti menyandikan gen rambut, bagian ini menyandikan gen warna kulit, bagian ini menyandikan gen pembentuk kecerdasan, bagian ini gennya kerentanan kita terhadap penyakit jantung dan lain sebagainya. Itu penuh misteri semuanya ya. Karena kita lihat, bayangkan saja kalau ditarik udah sepanjang ini, kalau satu kromosom sepanjang apa. Sementara kita punya 46 kromosom dalam tubuh kita ya. Within the DNA are sections called Nah, genes. kita akan coba These menyandikan genes salah contain the satu bagian instructions DNA for ini yang making kita sebut sebagai proteins. gen. Nah, gen itu bagian DNA When untuk a gene is mencetak switched on, an protein. enzyme called RNA polymerase attacks. Nah, sebelum DNA ini kita cetak, maka butuh enzim yang namanya RNA polimerase. Balik yang tadi, bahwa bab metabolisme saya sudah mengajarkan tentang dalam tubuh kita, untuk proses kimiawi metabolisme dalam tubuh itu butuh namanya enzim. Ini adalah salah satu enzim. RNA polimerase. RNA artinya RNA, polimerase pencetak. Jadi ini enzim yang digunakan untuk mencetak RNA dari DNA. Kita lihat proses To mencetakannya. the start of the gene. Nah, pertama, si RNA polimerase akan membuka. Ini kan bentuknya double helix berpilin. Ini dibuka dulu. Setelah It moves dibuka, along the DNA, nah ini making ada a strip. di inti sel itu ada banyak basa nitrogen. Ya, basa nitrogen atau nukleotida ini akan kita pasangkan dengan yang ada di DNA pencetaknya. Strand of messenger RNA out of free bases in the Nah, nucleus. bisa kelihatan kalau ini T, gennya T, ya basa nitrogen T, maka harus dipasangkan dengan A. Ya, karena T itu pasangannya A. Tapi kalau A, harusnya kan pasangannya T di DNA ya. Tapi kalau pada RNA itu nggak ada T, nggak ada timin, adanya urasil, maka ini pasangannya U. Kalau C, pasangannya G. Kalau G, pasangannya C, The dan seterusnya. Jadi dipasangkan terus
sampai sesuai dengan DNA code kodenya. determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. Sampai terbentuklah This untaian process is called RNA. Ya, ini namanya RNA messenger atau RNA duta. transcription. Nah, proses ini dinamakan transkripsi, menerjemahkan DNA, menduplikasi DNA menjadi RNA duta. Ya, duta itu messenger ya, utusan ya, atau RNA messenger. Nah, ini Before the RNA messenger messengernya. RNA can be used as a template for the production of proteins. Nah, RNA ini nanti akan digunakan untuk memproduksi protein yang kita butuhkan. Protein apa? Misalkan rambut kita harus tumbuh panjang ya, berarti RNA ini bagian mencetak rambut, tuh, misalkan. It needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus Nah, RNA messenger akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma. into the cytoplasm. Nah, di sitoplasma, si messenger RNA ini akan ketemu dengan organel. Organel yang punya tugas sebagai organel untuk mencetak protein. Namanya ribosom. Protein factories in the cytoplasm Nah, ini namanya ribosom ya. Ribosom ada dua bagian, ada bagian besar, ada bagian kecil. called ribosomes bind to the messenger RNA. Nah, messenger RNA ini kan membawa kode. Kodenya kode apa? Yang tadi. Yang CAUG, dan lain sebagainya. Yang mana nanti dipakai untuk mencetak protein. Nah, harus ada yang membaca kode ini. Yang membaca kode ini namanya RNA transfer. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. Nah, ini RNA transfer. Yang mana di ujung atasnya, RNA transfer itu akan mengikat asam amino. Asam amino sesuai yang tabel asam amino tadi yang saya jelaskan. Apakah dia bawa glisin, bawa penilalanin, bawa leusin, bawa isoleusin, dan lain sebagainya. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the Nah, ini contohnya UCA. Nah, kodenya UCA. Maka dia bawa asam amino tertentu gitu ya. ribosome. The messenger RNA is Nah, dia nanti ditempelkan, dipasangkan ke RNA read messenger. 3 bases at a Nah, time. sesuai dengan kodenya ya. Kalau RNA messengernya AGU, maka di RNA transfernya UCA. Karena A pasangannya U, G pasangannya C, U pasangannya A. Ya. As each triplet is read, a Terus transfer RNA delivers the saling corresponding amino mengikat. acid. Nah, ini asam aminonya. Asam aminonya akan This is added disusun to a growing oleh chain of amino ribosom acids. menjadi satu kesatuan. Ya. Contoh, Once the misalkan ini last amino nanti acid has been added, the akan chain jadi folds molekul into a rambut complex ya. 3D shape Nah, to ini form the protein. dibentuk jadi molekul, kemudian akan ditransfer keluar sel. Misalkan jadi rambut. Nah, rambut kita disusun building block semolekul sampai rambut kita jadi panjang. Ya, seperti itu disebutnya sintesis protein. Ya, sintesis protein. Nah, kita jelaskan lagi dari sisi teori ya. Kalau ada yang mau menyiapkan pertanyaan boleh. Jangan lupa karena eh, kalian bertanya berarti kalian punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya terhadap apa yang sudah dijelaskan. Jangan lupa nanti kita ada presensi di akhir pertemuan ya. Jangan meninggalkan room sebelum ngisi presensi. Nah, sintesis protein yang tadi videonya sudah kita pelajari itu beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama DNA yang cetakan utamanya. Kemudian RNA polimerase yang digunakan untuk mencetak DNA ya. RNA duta, ribosom, dan RNA transfer. Tahapannya ada dua, ada transkripsi, ada translasi. Transkripsi lokasinya di inti sel. Yang tadi di mana DNA disalin kode genetiknya menjadi RNA duta menggunakan enzim RNA polimerase.
Sementara setelah itu RNA duta itu keluar dari sel menuju sitoplasma, terjadilah proses yang kedua, namanya translasi. Letaknya di sitoplasma atau di RE retikulum endoplasma kasar yang di dalamnya ada ribosom, di mana ribosom menerjemahkan kode genetik RNA duta dibantu oleh RNA transfer yang bentuknya tadi kayak huruf T tanda tambah itu untuk menghasilkan protein yang sesuai dengan dikodekan DNA. Nah, ini prosesnya, tahapan transkripsi, inisiasi, nempel dulu RNA polimerasenya, elongasi, pemanjangan RNA D, terminasi, mengakhiri dibentuknya RNA. Ya, nah ini prosesnya. Kemudian setelah itu ditranslasi, diterjemahkan oleh ribosom, sebagaimana yang ada di video tadi. Tadi bentuknya huruf T ya, bentuknya tanda tambah. Nah, ini di ilustrasi yang lain diganti dengan bentuk yang seperti ini, tapi sama saja intinya. Ya, tahapannya juga sama, nempel dulu, inisiasi, elongasi, memanjangkan asam amino, setelah itu terminasi, mengakhiri. Ya, nah ini ketemunya harus sama. Kode genetiknya nanti akan kita pelajari di ruang kelas. Ya. Nah, terus bagaimana proses urutan menentukan basa nitrogen dalam rantai RNA dan DNA? Jadi eh, ini DNA itu nanti dibagi jadi dua, ada yang rantai cetakan atau disebutnya template atau sense, ada rantai antisense atau komplementer. Ini kan DNA nih. Tadi kan DNA satu satu pasang gitu ya, dua baris gitu. Nah, kalau T pasangannya A, kalau A pasangannya T, kalau C pasangannya G dan seterusnya. Ini CCC ya, ini GGG. Ini GAG, ini CTA karena timin selalu berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan dengan sitosin. Nempel RNA polimerase mencetak RNA duta. Nempelnya di mana? Nempelnya di rantai cetakan atau disebutnya rantai sense. Nah, ketika ini TAC, nah T kan pasangannya A, maka jadi A. A pasangannya U. Nah, kenapa A pasangannya bukan T? Karena T itu hanya ada di DNA. Di RNA tadi di awal sudah saya jelaskan T itu diganti dengan U. Timin diganti dengan urasil ya. C pasangannya G. CCC pasangannya GGG. GAG pasangannya CUC ya. Karena A pasangannya T kan ini nggak bisa jadi U ya. Dan seterusnya. Ini disebutnya kodon. Nah, kodon ini nanti RNA duta akan dibaca oleh RNA transfer. Berarti RNA transfer itu kodenya nanti akan berlawanan dengan kodon ya, disebutnya antikodon. Kalau di RNA dutanya AUG, ya ini pasangannya. A kan pasangannya U pasangannya A, G pasangannya C. GGG ya ini CCC. CUC ini GAG. Ingat kalau di RNA baik duta maupun transfer tidak ada timin ya. Timin hanya ada di DNA yang jadi pasangannya A. Nah, selanjutnya si kodon ini akan diterjemahkan menjadi polipeptida. Ini kan AUG. AUG, sini kita baca AUG. Nah, AUG ini namanya metionin. Met ya, maka di sini AUG met ya. GGG kita cari mana GGG. Nah, GGG ada di sini. Glisin. Ya, glisin. Maka di sini GGG glisin. GAG, GAG cari di sini. GAG. Nah, nih GAG ya. Nah, dan seterusnya ya. Intinya semua nanti sesuai dengan kode sorry bukan GAG, di sini CUC. Kodonnya CUC. Kodon ini yang sesuai dengan ini ya, CUC. Nah, CUC misalkan di sini ada CUC. CUC. Nah, lesin. Nah, makanya di sini lesin ya. AGC itu serin. GAG ASPT. UAA. Nah, UAA ini di sini ada di sini. UAA. UAA. Nah, UAA itu disebutnya kodon stop. Nah, stop itu artinya berhenti mencetak. Ya udah selesai. Jadilah kodon. Nah, kemudian dari proses ini terbentuklah yang namanya molekul. Molekul itu yang membentuk tubuh kita. Mata kita bagaimana,
kulit kita bagaimana, rambut kita, kulit kita kan memperbarui diri setiap hari. Termasuk juga yang dihasilkan berupa air liur, asam lambung, kemudian enzim-enzim pencernaan, itu semuanya dari proses ini ya. Nah, ada satu masa di mana terjadi kesalahan, contohnya akibat mutasi genetik yang akan kita pelajari di bab akhir semester ini. Contoh, ini adalah normal cell, di mana kalau kode DNA-nya ini jadi mRNA-nya ini, jadi proteinnya begini. Nah, normal sel ini akan mencetak sel darah merah. Sel darah merah yang bentuknya bulat. Sel darah merah itu tugasnya adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, apabila terjadi mutasi genetik, misalkan harusnya kan urutan DNA-nya CTT, berubah jadi CAT. Kenapa bisa berubah jadi A? Ya kita nggak tahu. Apa karena radiasi? Ya contoh ada bom nuklir, jebret, radiasi, kan berubah otomatis kan struktur DNA-nya bisa berubah tuh. Nanti perubahannya bagaimana aja kita pelajari di bab akhir. CTT jadi CAT. Nah, otomatis mRNA-nya tadinya kan kalau CTT jadi GAA. Ini jadi GUA karena kan T-nya berubah jadi A, maka harus di sini A, di sini jadi U. Nah, tadinya glutamin ini jadi valin. Nah, glutamin dan valin ini kan cuma beda satu kode protein doang, tapi ketika dia ini normal selnya harusnya bulat, di sini berubah jadi selnya jadi bulan sabit. Disebutnya sickle cell anemia. Bahaya tidak? Ya bahaya. Sel yang bentuknya bulan sabit itu dia bisa berbahaya. Kenapa? Karena tidak bisa membawa oksigen dalam jumlah yang cukup. Sehingga nanti penderitanya akan mengalami anemia bahkan hingga ke kematian. Jadi demikian belajar bab substansi genetika ya. Sudah habis satu bab, alhamdulillah ya. Jadi kalau misalkan semua sudah paham, bisa kita akhiri. Tapi kalau semua belum paham, maka ada yang belum paham silahkan bisa bertanya. Kalau semuanya sudah paham dengan jelas, berarti besok tinggal ulangan harian. Seperti itu ya. Ya, silahkan sambil menyiapkan pertanyaan, eh, silahkan klik bagian pesan chat ya. Ada link presensi yang harus diisi ya. Sambil mengisi link presensi, silahkan ada yang bertanya. Nah, kalau tidak ada yang 10 orang yang bertanya, maka kita akan mempersiapkan ulangan. Ya, terima kasih untuk puluhan siswa yang bertanya, ya, yang sudah bertanya tentang berbagai macam hal seputar yang kita pelajari malam ini. Karena sudah pukul 8.50, ya, maka saatnya kita menutup perjumpaan. Jangan lupa link presensinya ada di kolom chat ya. Silahkan diisi presensinya. Ya, kemudian dituliskan di sana deskripsi pesan-kesan pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, pastikan semuanya mengisi. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga kita diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang pastinya bisa kita aplikasikan bagi diri, keluarga, dan juga nusa bangsa serta agama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih ada kita bisa open kamera untuk kita foto bersama ya. Waduh.